Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa di renungan pagi. Marilah kita senantiasa setia dan taat menjadi pendengar-pendengar dan terlebih menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Marilah kita awali perenungan ini dengan menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau terus senantiasa berkarya di dalam setiap detik kehidupan kami. Lebih lagi kami bersyukur pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bertahta dalam hati dan pikiran kami sehingga kami siap dinasihati, siap ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi lewat perenungan pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diikuti sebuah tema respon yang benar. Respon yang benar. Dari surat Yakobus yang merupakan hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Yakobus pasal 1 ayat 1, ia menunjukkan surat ini kepada kedua belas suku di perantauan. Dengan kata lain, Yakobus menuliskannya untuk semua orang-orang Kristen yang pada waktu itu tersebar di mana-mana dan tentunya mengalami berbagai-bagai tantangan, penderitaan maupun penganiayaan. Yakobus yang merupakan pemimpin gereja di Yerusalem menunjukkan keprihatinannya melalui pandangan Kristen yang terus ia gemakan dari hal-hal yang bersifat praktis. Salah satunya adalah nasihat untuk berdoa bagi yang menderita dan menyanyikan pujian bagi yang sedang bergembira. Kedua hal ini merupakan nasihat yang sangat sederhana, karena ketika berdoa dan bernyanyi, hal tersebut adalah respon yang tepat dalam menghadapi berbagai keadaan dalam hidup, menghubungkan secara langsung dengan Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yakobus dalam suratnya memahami bahwa kehidupan penuh dengan berbagai situasi. Ada kalanya kita mengalami penderitaan, tetapi ada kalanya pula kita akan bergembira. Dengan demikian, ia menasihatkan agar kita mengambil respon yang tepat berdasarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang ketekunan di dalam doa dan pentingnya bersyukur.
Dengan demikian, Yakobus 5 ayat 13 ini mencerminkan panggilan untuk menjalani hidup yang terfokus kepada Tuhan dalam segala situasi, menggunakan doa dan pujian sebagai sarana untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan meneguhkan iman di tengah-tengah berbagai keadaan hidup. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, sama halnya dengan kegembiraan ataupun sukacita. Dalam menghadapi penderitaan, pertama-tama Yakobus mengajarkan agar kita tekun untuk berdoa, karena doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan, tempat kita mencari kekuatan, mencari penghiburan maupun pertolongan. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak bergantung pada diri sendiri ataupun solusi-solusi duniawi semata, tetapi mengarahkan hati kita kepada Sang Pemilik hidup, Sang Pemberi hidup, yaitu kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam keadaan duka, dalam keadaan suka cita juga, ataupun ketika mengalami kegembiraan, kita pun diajak untuk menyanyikan pujian. Pujian adalah ungkapan syukur dan pengakuan atas kebaikan Tuhan. Hal ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan mengakui bahwa setiap berkat, setiap kebaikan, dan setiap sukacita adalah asalnya dari Tuhan. Kedua, kondisi dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka, kita harus meresponinya dengan benar. Ketika kita sedang menderita ataupun dalam keadaan duka, mari kita terus berdoa. Dan ketika kita dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan bergembira, senantiasa kita ingat untuk memuji Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Duka tidak abadi, demikian pula dengan suka. Baik suka maupun duka akan tetap ada dan akan tetap terjadi bergantian. Hal itu terjadi untuk memperkuat iman kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini menjadi firman yang hidup, bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga lewat kami, lewat perbuatan kami terus menjadi berkat, dan semua tindakan kami menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Amin.